Sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Dan closing statement yang pertama saya berikan waktu untuk Mbak Rinda Rahmawati. Silakan Mbak Rinda untuk closing statementnya. Berhubung kebetulan kita itu sebagai aktivis perempuan, maka kalimat untuk statement, closing statementnya adalah tentang support untuk para perempuan. Jadilah perempuan yang berdaya, baik itu dalam segi seksual, dalam ekonomi, dan lain-lain. Itu saja. Ya, terima kasih untuk Mbak Rinda Rahmawati untuk sebuah closing statement karena beliau merupakan seorang aktivis wanita. Dan kemudian yang berikutnya Pak Tato untuk closing statementnya. Silakan Pak Tato. Ya, terima kasih Kang Afkar. Mohon izin Buya. Pemirsa Bamima TV dan sahabat Buya dimanapun berada, untuk closing statement malam ini berkaitan dengan baik-baik saja. Saya mencoba dengan pendekatan dongeng dulu Kang Afkar. Boleh sebentar ya? Iya, silakan. Ini ada tadi persembahan cinta, ada salah menyimpulkan, lalu ada di persidangan pertanggungjawabannya. Ini ada satu kisah seperti ini. Ada seseorang bernama Agus, terbukti telah melarikan kendaraan bermotor milik Nina. Namanya Agus, Nina. Terbukti melarikan kendaraan bermotor milik Nina. Di pengadilan terbukti ini. Lalu oleh hakim dituntut, Pak, saya tidak melarikan motor, Pak. Saya diberikan motor ini secara ikhlas oleh Nina miliknya. Mana mungkin? Buktinya Anda melarikan motor itu. Enggak, Pak Hakim. Waktu saya berkenalan dengan dia, saya nyetir, lalu sampai di tepi taman berhenti. Diparkirlah motor itu. Lalu sang gadis itu Nina berbisik kepadaku, Bang, ambillah milikku yang sangat berharga ini. Begitu. Sambil tidak sengaja dia melepas seluruh pakaiannya. Dari mulai, maaf ini ya, pakaian atas sampai pakaian bawah. Lalu dia masuk ke semak-semak. Dia menyerahkan yang berharga. Masa, maaf ya, BH, celana dalam, baju, kaos berharga, lebih berharga motor. Oleh karena itu saya larikan aja motor itu. Itu kan seizin Nina. Jadi saya nggak melarikan motor, seizin Nina. Artinya ini persembahan cinta yang salah tafsir. Itu aja Kang Afkar. Salah menyimpulkan. Itu Kang Afkar. Okay. Bodoh banget itu Agus ya. Baik. Terima kasih Pak Tato. Dongeng aja Kang Afkar. Baik, kemudian yang terakhir silakan Buya untuk closing statementnya. Saya juga tidak kalah nih. Iya. Nih. Motor juga ceritanya nih. Oh iya. Jadi dua orang bersahabat itu udah seperti saya dengan Pak Tato lah. Datang pada temannya, dia lapar deh, dia bilang, saya lapar, boleh nggak pinjam motor buat makan? Oh iya boleh, silakan. Dijual, digadekan. Ketangkap polisi, diadili, kamu menipu, mencuri, enggak, seizin yang punya kok. Bagaimana caranya? Saya kan bilang, pinjam motornya buat makan. Terus dia kasih, ya saya jual buat makan. Satu-satu Pak Tato. Oke. Jadi begini, ini kembali kasusnya, saya lebih senang menyatakannya dengan feminis yang daripada gender. Tidak. Perjuangan gender itu tidak merepresentasikan keperempuanan kok. Jadi feminis sajalah. Saya melihat ini kan walinya kan kakak kandung. Kalau kakak kan bukan wali mujbir. Wali mujbir kan bapak. Kalau wali mujbir itu bisa memaksa. Punya hak veto dan juga bisa hak paksa. Menolak juga bisa, memaksa juga bisa, namanya wali mujbir. Ya, tapi kalau kakak, mama nggak bisa, kan dia hanya mewakili saja sementara. Makanya ibunya kan yakin, sekalipun kakak tidak setuju, pernikahan langsung sudah. Karena ibunya tahu dia ini calon mantu anak baik, itu kan karena terprovokasi oleh kekasihnya yang dulu itu kan itu persaingan perempuan.
Nah, ini kasus yang semacam ini sengaja sering saya munculkan karena saya melihat bahwa ketika perempuan itu memerlukan wali ketika akan menikah, ketika walinya tidak setuju, berarti nggak bisa kawin kan? Berarti masa depannya kan ditentukan oleh orang lain kan? Nah ketika orang itu masa depannya ditentukan oleh orang lain, dia merdeka belum? Belum. Self-determination adalah merupakan hak asasi manusia yang harus kita junjung tinggi. Makanya sistem wali itu sendiri bertentangan dengan hak asasi manusia. Untung pikiran saya ini ada di salah satu mazhab Abu Hanifah, bahwa perempuan itu tidak perlu wali kalau sudah balighah dan aqilah. Kalau dia sudah dewasa tidak perlu wali. Yang perlu wali itu kalau pengantinnya cacat, buta, bisu, apalagi tuli, ya, dan cacat lah itu baru perlu wali. Kalau sempurna, sarjana ya nggak usah. Untung ada mazhab Abu Hanifah. Kalau tidak ada mazhab Abu Hanifah, saya pasti dihalalkan darahnya kok. Lah ya iya persoalannya kan fanatisme. Untung ada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan wali tidak perlu tuh, tidak menjadi syarat ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ini adalah dua tokoh yang berbeda. Kalau Abu Hanifah ini ketokohannya kan kemadhabannya kan karena dia tinggalnya di kota-kota besar. Jadi pemikir tokoh metropolitan. Kalau Imam Syafi'i kan di pinggir sungai. Iya, kiai tradisional. Jadi beda filosofis bedanya. Kalau Imam Syafi'i, zakat pertanian itu adalah hasil yang merupakan makanan pokok dan bertahan lama. Seperti beras, jagung, kacang, sagu, dan sebagainya. Nah kalau cabai, bawang, apalagi? Bonteng, ya, semangka, itu nggak wajib zakat. Kalau Abu Hanifah, apa saja yang dihasilkan oleh bumi, sekalipun engkau tidak menanam, yang nanam codot gitu, tetap kalau panen ya wajib zakat. Kenapa berbeda? Karena Imam Syafi'i melihat zakat itu dari sisi strategi pangan. Di mana orang kalau tidak punya makanan pokok mati. Kamu punya cabai 1 ton, tapi yang punya beras. Saya punya beras 1 kilo, nggak ada lagi nih. Mau nggak tukeran dengan 1 kilo mah? Ya iya. Oleh karena itu yang dihajar itu makanan pokok dulu. Ini strategi keamanan pangan. Keamanan pangan itu bukan semuanya, ya makanan pokok itu. Keamanan pangan itu Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah melihatnya dari sisi keadilan sosial. Nanam padi dapat uang 15 juta wajib bayar zakat, sedangkan nanam cabai dapat 700 juta tidak bayar pajak, tidak bayar zakat, kan nggak ada. Itulah makanya sudut pandang antara mazhab itu perlu diberitahukan pada masyarakat supaya jangan fanatis dulu gitu, jangan fanatis dulu. Niat saja, niat gitu, usolli fardhu dhuhri. Kalau menurut Imam Syafi'i itu rukun min arkanis sholati, rukunnya sholat. Jadi kalau kamu itu sholat tidak niat, sholatnya tidak sah. Tetapi menurut mazhab Abu Hanifah, niat itu adalah syarat min syuruti sihhati sholat, syarat sahnya sholat. Nah, Syafi'i adalah rukun. Jadi kedua-duanya sama. Bermazhab Abu Hanifah, orang sholat tanpa niat tidak sah, tetapi sebabnya karena dia meninggalkan syarat sah. Yang bermazhab Syafi'i tidak niat juga hukumnya
tidak sah. Sebabnya karena meninggalkan rukun. Kedua-duanya apa bedanya? Yaitu antara salat sah dan rukun. Jadi kalau ada orang sholat tanpa niat, ya niatnya sah enggak? Dari Syafi'i, sholat tanpa niat, sholatnya sah enggak? Enggak. Sebabnya apa? Kurang rukun. Menegakkan rukun. Jadi sholat enggak orang itu? Enggak. Jadi dia tidak sholat. Karena dia rukun. Artinya apa? Dia tidak sholat. Jadi apa? Olahraga. Olahraga syar'i. Nah, kalau Abu Hanifah orang sholat tidak niat, sah enggak? Enggak. Enggak sah juga. Sebabnya apa? Meninggalkan syarat. Sholat. Jadi dia sholat enggak? Tidak. Sholat. Tapi sholatnya tidak sah. Itu bedanya. Ini filosofis sekali. Kalau Syafi'i orang itu tidak sholat. Karena dia rukun. Paham enggak? Ini pandangan filosofis dalam fikih. Undang-undang fikih ini ada satu tadinya Pak Halim suruh ikut apa namanya ikut menjadi apa namanya? Iya, menang banyak. Oke deh. Jadi gitu. Jadi ini perlu diketahui. Jadi artinya bahwa bagi saya bahwa perbandingan mazhab ini ya perlu disebarluaskan pada masyarakat. Mau ke belakang di sini bisa, di situ ke belakang ya. Nah, itu. Jadi ya perlu diketahui supaya tidak fanatis. Bahwa masing-masing juga punya argumentasi yang kokoh juga. Nah, makanya itulah saya kira tetapi ini akan tergantung kepada kita juga. Apakah masih diperlukan wali atau tidak. Nah sekarang setelah pejuang gender ini Bu Linda ya. Linda Rahmawati. Linda Rahmawati, coba bantu saya bagaimana kira-kira supaya perempuan ini ya tidak ditentukan masa depannya oleh orang lain. Siapapun yang punya dia sendiri, kok masa tidak bisa menentukan sendiri? Ini kan banyak peristiwanya. Akhirnya terpaksa kan akhirnya kawin lari ya malah nggak asal kalian. Nah jadi tolong nanti dikasih tahu kalau terjadi wali tidak setuju jangan kawin lari ya, lebih baik ke pengadilan minta dispensasi ya, katakan bahwa kami sudah saling mencintai, orang tua kami tidak setuju, nanti dipanggil oleh pengadilan ya selama 3 kali panggilan, kalau tetap bersikukuh tidak mau menikahkan maka dicabut perwaliannya dari orang tua, diambil oleh pengadilan, namanya wali adol. Nanti yang menikahkan adalah pengadilan, itu yang sah, bukan kawin lari gitu. Tolong sampaikan kepada yang lain. Makasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Sobat Hima TV kajian kita pada kesempatan hari ini di kesempatan Minggu 23 Mei 2021 pada kitab Fathur Rabbani dan juga pembacaan gelombang cinta dengan judul Baik-Baik Saja. Saya ucapkan terima kasih.